Berbeda dari musim-musim sebelumnya, persaingan perebutan gelar juara Serie A 2024-2025 semakin menarik setelah 5 tim teratas hanya terpaut 8 poin dari pemuncak klasemen Inter Milan. Selain ketatnya persaingan perebutan gelar Scudetto, Serie A musim ini juga menjadi pembuktian wajah baru dalam perebutan gelar top skor. Setelah sebelumnya Lautaro Martinez selalu muncul dalam kategori pemain gacor, di musim ini ada 3 nama baru yaitu Matteo Retegui dari Atalanta, Moiskin dari Fiorentina, dan Marcus Thuram dari Inter Milan. Matteo Retegui saat ini masih memimpin top skor sementara dengan 21 gol hingga pekan ke-27 Serie A. Sementara itu, timnya Atalanta masih bertengger di posisi 3 klasemen. Matteo Retegui awalnya terjun ke dunia olahraga lewat hoki. Akhirnya, ia menemukan cinta sejatinya di sepak bola. Sejak kecil, pemain asal Argentina itu dikelilingi oleh atmosfer kompetisi yang ketat, dan ia pun memutuskan untuk menekuni sepak bola dengan serius. Sebagai bocah Argentina, karir sepak bola Retegui dimulai di Akademi River Plate sebelum akhirnya berlabuh di Boca Juniors. Debutnya bersama dengan Boca Juniors terjadi pada 17 November 2018. Tapi, kesempatan berkarir di sana tidak semulus yang dibayangkan. Terbatasnya waktu bermain di Boca Junior memaksa Retegui untuk mencari peluang di klub lain. Dalam pencariannya, Retegui menjalani beberapa masa peminjaman yang krusial. Ia dipinjamkan ke Estudiantes, Talleres, dan yang paling berpengaruh adalah Tigre. Di Tigre, Retegui berhasil menunjukkan bakatnya dengan mencetak banyak gol yang kemudian menjadi titik balik dalam karirnya. Masa peminjaman di Tigre menjadi babak penting bagi Retegui. Di sana, ia tak hanya mencetak gol, tetapi juga membangun kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Retegui mengakhiri musim dengan catatan impresif. Hal itu membuatnya dilirik oleh klub-klub besar Italia. Setelah sukses di Tigre, Retegui bergabung dengan Genoa pada Juli 2023. Bersama dengan Genoa, ia langsung menunjukkan performa yang mengesankan, mencetak gol di debutnya di Coppa Italia. Penampilan gemilangnya di Genoa membuat Atalanta tertarik untuk merekrutnya pada Agustus 2024 dengan nilai transfer yang cukup besar, yaitu 28 juta euro. Saya merasa siap untuk tantangan ini dan ingin memberikan yang terbaik untuk Atalanta. Sejak bergabung dengan Atalanta, Retegui langsung menjadi andalan di lini depan. Penyerang berusia 25 tahun itu menunjukkan konsistensi dengan mencetak gol-gol penting di Serie A dan Liga Champions. Penampilannya yang cemerlang membuatnya menjadi salah satu striker yang diperhitungkan di Italia. Di tengah kesuksesannya, Retegui mencetak 4 gol dalam satu pertandingan melawan Hellas Verona, tepatnya pada Februari 2025. Kemenangan telak 5-0 ini tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai pencetak gol utama, tetapi juga membantu Atalanta kembali ke jalur kemenangan setelah hasil buruk sebelumnya. Pencapaian ini membuatnya semakin dikenal di kalangan penggemar dan media. Mereka mulai membicarakan potensi besarnya di kancah sepak bola Eropa. Retegui seolah membuktikan bahwa langkah-langkah yang diambilnya selama ini tidak sia-sia. Dengan perjalanan karirnya yang inspiratif, Matteo Retegui membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan dapat membawanya ke puncak kesuksesan. Dari masa-masa sulit di Boca Juniors hingga menjadi bintang di Atalanta, ia terus menunjukkan bahwa dirinya adalah striker kelas wahid yang patut untuk diperhitungkan di dunia sepak bola. Namun, sebagai top skor Serie A musim ini, Retegui baru-baru ini dibuat tak berkutik melawan salah satu bek potensial Venezia asal Indonesia yaitu Djidjes. Dalam duel Atalanta melawan Venezia, Sabtu 1 Maret kemarin, Djidjes yang menjadi kapten Venezia berhasil meredam ketajaman Matteo Retegui. Salah satu momen paling mencolok dalam pertandingan tersebut adalah bagaimana Djidjes berhasil menghentikan Matteo Retegui yang dikenal tajam di depan gawang. Ia justru dibuat tak berkutik sepanjang pertandingan hingga pertandingan berakhir imbang 0-0. Dilansir dari Tutto Mercato Web, media Italia itu menyoroti bagaimana Djidjes benar-benar mematikan pergerakan Retegui sepanjang laga. Praktis tak bisa dikalahkan. Matteo Retegui, striker Atalanta, tak pernah melewatinya. Media tersebut juga menambahkan bahwa Djidjes tidak hanya mampu menahan pergerakan Retegui, tetapi juga sukses membaca permainan dan mengantisipasi setiap pergerakan lawan. Ia membuat Retegui tak berkutik, mematikannya di setiap kesempatan, dan mengikutinya di setiap langkah. Berkat penampilan solidnya, Djidjes dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik di laga tersebut. Bahkan, Tutto Mercato Web menyebutnya sebagai bek yang ideal dalam menjaga clean sheet dan membantu Venezia FC mengamankan hasil imbang. Tidak diragukan lagi, Djidjes salah satu yang terbaik di atas lapangan, selalu siap sedia.
pemain ideal untuk mengamankan 0-0. Penampilan cemerlang ini semakin menegaskan kualitas yang dimiliki oleh Ziyech. Di usianya yang baru 24 tahun, ia berhasil membuktikan diri mampu bersaing di kompetisi sekelas Serie A dan menahan salah satu striker terbaik Italia. Keberhasilan Ziyech ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang sebentar lagi akan menjalani pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Jika mampu mempertahankan performa seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi tumpuan utama di lini belakang skuad Garuda. Selain membuat strategi tak berkutik dan panen pujian dari media Italia, Ziyech sebelumnya juga pernah melakukan hal serupa pada Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku, Tijani Reinders hingga Lautaro Martinez. Mereka juga sempat dibuat tak berkutik kala berhadapan dengan kapten timnas Indonesia tersebut.